Pemirsa di mana saja berada, hari ini kebetulan saya berada di kampung halaman sendiri, yaitu tepatnya berada di Masjid Nurul Yakin, Desa Tanjung Dewa. Mungkin banyak yang belum tahu asal-usul terbangunnya masjid ini. Masjid Nurul Yakin ini yang saya ada di sini sebenarnya adalah sebuah langgar saja, bahasa kita surau lah, kecil dari sini, ukurannya mungkin hanya 6x6, tapi diubah menjadi masjid. Ini muncul dari usulan Bapak Kepala Desa dulu, karena Desa Tanjung Dewa inilah pemekaran Desa Batakan sehingga awal berdirinya Desa Tanjung Dewa ini pembakal, cikal bakal itu mengusung untuk menjadi sebuah masjid. Nah, karena pembakal itu sudah berhenti, maka digantikanlah oleh orang tua saya bernama Pembakal Juhri. Walau sekarang beliau ini sudah meninggal sekitar 5 tahun. Nah, Bapak Ibu hadirin sekalian, saya masih ingat bahwa masjid yang megah berdiri di kampung ini, mungkin masjid ini yang paling bagus bangunan di kampung ini, paling bagus. Nah, ini ada 4 tiang besar ini di dalamnya nih ulin sebenarnya, batang ulin yang besar. Nah, ini bapak saya Juhri itu dulu membangun masjid ini. Beliau selain tugas sebagai tapi sebelumnya beliau ketua panitia masjid ini, itu membangun masjid ini. Berdirinya tiang ulin ini ada 4 yang 1, 2, 3, 4. Ini ulin, dan ini carinya di Tanipah. Cara beliau menggalang dana itu, beliau sudah melobi pemilik ulin, dan uangnya itu dicari setiap jemaah sholat Jumat. Beliau mengumumkan di sini di peimaman ini, lalu beliau mengatakan bahwa para jemaah ini sudah saya beli semen, ulin, termasuk tiang ini kita ngutang. Nah, jadi termasuk petani-petani yang ada di Desa Tanjung Dewa ini, beliau himbau, sudah ada bangunan, orang mau ngutangi kita. Nah, itu salah satu strategi beliau agar cepat dibangun masjid ini. Kalau menunggu uang terkumpul, kata beliau, susah membangun masjid ini. Nah, dengan secara begitu disampaikan data-data, maka masyarakat sini berbondong-bondong bersemangat untuk mendermakan uangnya. Yang usaha ke laut, kalau nanti rezeki nambah akan saya hadiahkan ke masjid ini. Nah, yang bekerja padi dan sebagainya. Nah, begitulah beliau, strategi beliau untuk memacu masyarakat sini untuk bisa membangun. Sekarang masjid sudah berdiri megah seperti ini, bersih. Nah, tadi kita juga ke WC-nya bersih, pewuduannya banyak itu, tempat wudunya. Nah, inilah sejarah berdiri masjid ini. Saking percayanya masyarakat sini kepada ayah saya bernama Juhri itu, maka seiring dengan waktu masyarakat menginginkan agar panitia Masjid Nurul Yakin ini juga dipercaya untuk menjadi kepala kampung di sini atau kepala desa. Nah, waktu itu diadakan pemilihan kepala desa dan beliau terpilih, dan jabatan waktu itu masih lama, yaitu 8 tahun 1 periode. Alhamdulillah selama 8 tahun beliau menjabat sebagai kepala desa sampai masjid ini selesai, dan beliau juga menyerahkan kepengurusan masjid kepada orang yang lain. Nah, beginilah kondisi masjid di dalam ruang masjid ini. Itu sejarah yang saya tahu agar masyarakat Tanjung Dewa dan sekitarnya supaya tahu bahwa begitulah sejarah terbangunnya Masjid Nurul Yakin ini. Dan sekarang ini sudah yang keberapa kali panitia pembangunan berganti, saya tidak tahu, tapi awal mulanya seperti itu. Bahwa saya katakan tadi, ini hanya sebuah langgar atau surau, tapi ada gagasan dari kepala desa awal, lalu dibangun masjid dan diteruskan oleh bapak kita, almarhum ayah kita Juhri.
kita lihat di luar ya, PO2-nya dan WC-nya bawah dan luarnya. Ada yang santai istirahat makan di sini. Nah, pemirsa, jadi kita lihat WC-nya bersih. Sini ada beberapa WC, 1, 2, 3, 4. Nah, inilah kondisi di luar. Ini halamannya. Nah, ini itu acara perkawinan keponakan. Nah, ini pemirsa masjidnya kalau kita lihat dari arah luar. Nah, itu jalan ke pelabuhan, sana jalan ke Kampung Batakan. Pohon sawo di sini pemirsa yang paling bagus, karena tanahnya keras di sini, tanah abang. Nah, ini kondisi masjid dari luar. Demikian pemirsa, bagi yang ingin berwisata ke Batakan Tanjung Dewa, jangan lupa untuk singgah ke Masjid Tanjung Dewa. Nah, istirahat itu ada yang makan-makan tadi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.